Wow, Kak Eti senang sekali boleh menyapa adik-adik melalui ibadah online pada pagi hari ini. Wow, kita hari ini sudah sampai di tahun yang baru, 1 Januari 2023. Wah, kita bersyukur sekali Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati pekerjaan papa mama, Tuhan memberkati kita, bahkan juga Tuhan menolong kita di dalam setiap, baik itu kita di sekolah maupun di dalam pekerjaan kita di rumah. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ajak kita untuk duduk tenang. Kita mau persiapkan hati kita untuk ibadah pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam kehidupan kita, sudah menolong kita, sudah memberikan kita kesehatan, kekuatan. Untuk itu sebelum kita ibadah, kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus sambil memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian God is so good. Allah kita itu begitu baik bagi kehidupan kita. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, tahun ini kami boleh memasuki tahun yang baru. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh memasuki tahun yang baru di hari ini. Dan kami mau bersukacita, kami mau bersyukur kepada Tuhan, dan juga kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu kami di awal tahun ini ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan, tapi kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau semangat memuji Tuhan. Kita sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, kita harus menunjukkan sikap menjadi terang, menjadi berkat, baik ketika kita ada di rumah, di sekolah, dan ketika dimanapun kita berada, harus menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian Aku Anak Terang. Sambil bertepuk tangan ya, kita memuji Tuhan. Aku anak terang, semua aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku mau membawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta.
mengasihi Tuhan Yesus, kita harus sayang, dan juga kita menjadi terang bagi orang lain. Nah, adik-adik, sekarang kita mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang tenang, ambil Alkitabnya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Yesus sayang padaku. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur sekali kepadamu pada hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memberikan kami keselamatan, bahkan memelihara kehidupan kami, sehingga kami bisa sampai di tanggal 1 Januari tahun 2023. Terima kasih ya Tuhan, semua karena pertolongan-Mu, sehingga kami bisa melewati hari-hari yang Tuhan percayakan. Dan saat ini Tuhan, kami mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan, dan juga kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami supaya kebenaran firman ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi berkat bagi kami, bahkan menuntun kami apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman semua, Mama Omu membawa sesuatu untuk teman-teman lihat. Teman-teman bisa lihat ini apa? Ini apa? Bintang, betul sekali, bintang. Nah, teman-teman, biasanya bintang itu ada di siang hari atau di malam hari? Di mana? Di mana ada? Siang hari, malam hari, betul sekali. Di mana biasanya ada bintang ini? Di jalanan, di dinding, atau di atap rumah, atau di atas pohon. Di mana? Di langit, betul sekali. Di langit ketika malam hari. Mama mau tanya, siapa yang suka lihat bintang di malam hari? Siapa? Nanti duduk di depan rumah sambil lihat bintang di langit. Siapa? Ada ya? Oh, Mama Omu juga suka sekali lihat bintang di malam hari ya. Karena apa? Indah sekali. Siapa yang menciptakan bintang? Siapa? Tuhan, betul sekali. Nah, dari bintang ini
Mama Omu ajak kita bermain. Siapa yang mau bermain? Siapa? Wah, sepertinya semua teman-teman pasti mau bermain ya. Nah, dalam permainan ini ada aturannya. Jadi ini coba perhatikan ya dan dengarkan baik-baik. Nah, nanti ketika Mama Omu angkat bintang ini dan geser ke sebelah kanan, teman-teman menggeser atau berjalan ke arah kanan. Mana kanannya dulu? Ya, ini angkat tangan kanan. Ya, betul. Geser ke kanan. Ketika Mama Omu geser ke kanan bintang ini, seperti ini contohnya. Nah, kalau misalnya Mama Omu geser ke kiri bintangnya, nah teman-teman juga geser ke kiri. Nah, ketika bintang ini Mama Omu taruh di sini, teman-teman tenang, diam dan tidak berjalan dan tidak bergerak sama sekali. Nah, ketika Mama Omu taruh bintang ini geser ke depan seperti ini, nah teman-teman juga berjalan ke depan seperti ini. Nah, ketika Mama Omu kasih bintang ini ke belakang begini seperti ini, nah teman-teman mundur juga ke belakang. Oke? Siap? Siap, ini gampang sekali ya. Nah, semuanya siap dulu, boleh bangkit berdiri dulu. Berdiri ya, dari tempat duduknya ya, berdiri. Yuk, oke. Siap? Siap. Nah, ke depan, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke belakang, diam, ke depan, ke belakang, ke kiri, oke. Siapa tadi yang mau mengikuti bintang ini? Siapa yang mengikuti gerakannya tadi? Oh, ada yang mengikuti ya. Ada yang tidak mengikuti juga? Sepertinya ada. Oke, tidak apa-apa ya. Nah, dari bintang ini teman-teman, ternyata di dalam Alkitab itu juga ada yang menceritakan tentang sebuah bintang. Nah, seperti apa ceritanya? Yuk kita lihat di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Oke, Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Oke, nah teman-teman boleh membuka Alkitabnya dan boleh juga sambil perhatikan ya, sambil Mama Omu menceritakan bagian ini. Dan Mama Omu tahu dulu ya bintangnya ya. Di dalam cerita Alkitab diceritakan bahwa di timur ada orang-orang yang disebut mereka ini adalah orang Majus. Mereka sangat pintar sekali dan mereka bijaksana. Dan mereka suka sekali mempelajari bintang-bintang yang ada di langit. Suatu ketika mereka melihat sebuah bintang yang sangat terang di langit. Dan bintang itu sangat terang. Kemudian mereka berpikir, ini maksudnya apa bintang ini? Dan kemudian mereka diingatkan oleh sesuatu bahwa bintang ini adalah sebagai petanda bahwa seorang raja telah lahir. Setelah mereka melihat bintang yang begitu sangat terang itu, lalu kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke Yerusalem, teman-teman. Nah, ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka kemudian bertemu dengan Raja Herodes. Waktu mereka bertemu dengan Raja Herodes, lalu mereka bertanya kepada Raja, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Kami datang untuk menyembah dia.
respon Raja Herodes ketika mendengar hal itu? Waktu dia mendengarkan hal itu, Raja Herodes dan seluruh orang di Yerusalem, mereka begitu sangat terkejut. Mereka kaget, ini berita apa ya? Nah, lalu si Raja Herodes tadi mengumpulkan para imam kepala, para ahli-ahli Taurat, dan bertanya kepada mereka, di mana ya raja yang dilahirkan itu? Nah, para ahli Taurat, imam-imam kepala itu mengatakan, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab suci. Dikatakan di sana di kitab suci di firman Tuhan bahwa engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu setelah Herodes mendengar hal itu dari para ahli Taurat dan imam kepala, kemudian dia dengan diam-diam memanggil orang-orang Majus tadi, dan kemudian dia menyuruh mereka, pergilah, selidikilah dengan seksama. Kamu ke sana ke Bethlehem dan kamu perhatikan baik-baik mengenai anak itu. Dan sesudah kamu menemukan anak itu, raja yang baru lahir itu, kasih tahu sama saya. Dan nanti aku akan datang untuk menyembah dia. Wah, teman-teman, kira-kira menurut teman-teman nih, sebetulnya Raja Herodes itu dengan sungguh-sungguh nggak dia mengatakan bahwa dia akan menyembah kepada bayi Yesus yang baru lahir itu? Tidak, teman-teman. Dia sebetulnya dalam hati itu dia diam-diam dengan marah sekali, dan dia berencana untuk membunuh Yesus itu, membunuh bayi yang akan menjadi raja nantinya. Kenapa? Karena dia tidak mau ada raja lain selain dirinya. Begitu sombong sekali dan begitu jahat sekali hati Raja Herodes. Nah, apa kemudian yang terjadi, teman-teman? Setelah orang-orang Majus itu mendengar dari Raja Herodes untuk mereka pergi menyelidiki dan pergi menemui bayi itu di Bethlehem, lalu mereka kemudian pergi ke Bethlehem, dan bintang yang mereka lihat ya dari timur itu tiba-tiba berhenti di atas tempat di mana bayi Yesus itu berada. Wah, kemudian mereka sangat bersuka cita sekali melihat bintang itu. Lalu mereka kemudian masuk ke dalam rumah dan melihat anak itu, bayi Yesus itu bersama Maria, bersama ibunya. Lalu apa yang mereka lakukan? Dikatakan oleh Alkitab, mereka menyembah dia. Mereka juga membuka tempat harta bendanya. Mereka memberikan apa? Mereka persembahkan emas, kemenyan, dan mur. Wah, teman-teman, mereka memberikan persembahan yang begitu mahal, begitu indah kepada bayi Yesus yang lahir, yang mereka datangi pada waktu itu. Dan setelah kemudian mereka selesai dari tempat itu, maka di dalam mimpi diperingatkan kepada mereka bahwa kalian jangan lagi kembali kepada Herodes, karena Herodes nanti akan membunuh anak itu sekiranya dia bertemu dengan bayi itu. Lalu kemudian mereka pulang ke negeri mereka melalui jalan yang lain. Mereka tidak lagi memberitahukan kepada Herodes. Nah, teman-teman semua, kisah ini kemudian menjadi kisah yang begitu sangat menarik sekali, dan ada pelajaran yang kita bisa temukan. Ya, yang pertama bahwa berita keselamatan, berita kelahiran Yesus Kristus yang adalah Raja atas seluruh bangsa, atas seluruh alam semesta ini disampaikan bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja, tetapi juga kepada
semua orang, statusnya mau apapun, yang pintar, yang bijaksana seperti orang Majus ini tadi, tetapi juga disampaikan kepada mereka yang terpinggirkan, yang rendah, yang lemah, yang tidak dianggap oleh masyarakat. Masih ingat kisah di waktu Natal kemarin bahwa berita juga yang pertama itu tersampaikan kepada para gembala bahwa Yesus Sang Juru Selamat itu telah lahir. Itu artinya teman-teman bahwa berita keselamatan itu diberikan, diperdengarkan kepada semua orang yang telah berbuat dosa, yang telah melakukan pelanggaran di hadapan Allah. Meskipun memang tidak semua orang yang mendengarkan itu memberikan respon yang baik, memberikan respon yang tepat seperti yang Tuhan inginkan. Ya, seperti halnya Herodes, dia mendengar sebetulnya bahwa Yesus telah lahir, raja yang lahir itu akan memberikan keselamatan. Dia tidak benar-benar memberikan respon yang tepat. Meskipun dia mengatakan aku akan menyembah dia. Nah, nanti kita akan melihat di ayat selanjutnya, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-23, nanti kita tahu bahwa Herodes itu berencana untuk membunuh bayi Yesus, bayi yang telah lahir itu, sehingga apa? Dikatakan bahwa nanti anak-anak di Bethlehem itu dibunuh di bawah umur 2 tahun. Siapa tahu mereka yang terbunuh itu termasuk si raja bayi yang lahir itu, Yesus Kristus itu. Tetapi karena Tuhan kemudian sudah merencanakan keselamatan ini, maka apapun rencana si Herodes itu tidak terlaksana, teman-teman. Nanti mereka pergi ke Mesir, ya, bayi Yesus dibawa ke Mesir. Itu teman-teman bisa baca nanti di ayat selanjutnya, ya, di ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-23. Jadi intinya bahwa orang yang mendengarkan tentang berita keselamatan bahwa manusia telah diselamatkan melalui kelahiran Yesus Kristus, tidak semua orang memberikan respon yang tepat. Tetapi kita melihat di sini orang Majus, mereka melihat bintang, kemudian mereka mengambil keputusan untuk pergi mencari, ya meskipun jauh, tetapi kemudian mereka datang menemui bayi Yesus. Dan mereka bukan hanya datang saja dan melihat, oh itu tuh bayi Yesus. Tidak, teman-teman. Dari rumah mereka, dari tempat mereka, mereka sudah mempersiapkan persembahan yang luar biasa yang diberikan kepada Yesus. Apa yang tadi mereka berikan kepada Yesus? Yang pertama itu adalah emas. Kemudian apalagi kemenyan. Dan kemudian yang ketiga adalah mur. Itu sebagai pertanda bahwa mereka betul-betul menghargai, mereka betul-betul menghormati akan bayi Yesus yang akan menjadi raja, yang akan menjadi penyelamat umat manusia. Jadi mereka datang dengan kesungguhan hati memberikan apa yang mereka miliki. Nah, teman-teman semua di sini juga kita belajar bahwa ketika kita mengaku bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita diajar bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan, kita memberikan apa yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mungkin saat ini kita mengatakan, aku kan gak punya emas, ya. Aku juga gak punya kemenyan, aku juga gak punya mur, begitu ya. Nah, teman-teman, sebetulnya persembahan yang paling baik, yang paling berkenan kepada Tuhan itu adalah hidup kita ini, ya. Tubuh kita ini dan hati kita yang betul-betul sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Seperti ayat hafalan kita teman-teman di dalam Roma pasal 12 ayat 1b. Dikatakan di sana bahwa, saya baca di ayat yang bagian A juga, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, ini ayat hafalan kita, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Teman-teman semua, di awal tahun ini kita belajar sama-sama ya, bagaimana kita memberikan hidup kita ini untuk persembahan, sebagai bentuk persembahan kita kepada Allah. Artinya apa? Seluruh apa yang ada dalam hidup kita, termasuk apa? Termasuk ketika kita berbicara, teman-teman. Ketika kita menggunakan tangan kita, menggunakan mulut kita, menggunakan kaki, seluruh tubuh kita ini kita berikan kepada Tuhan. Kita persembahkan, kita gunakan dia untuk memuliakan Tuhan. Atau dimanapun juga kita berada, ketika kita misalnya di rumah, bagaimana kita kepada papa mama kita? Apakah kita menjadi anak yang taat atau anak yang susah sekali ditegur, susah sekali dikasih tahu? Yuk kita baharui lagi yuk komitmen kita di tahun yang baru ini. Kita menjadi anak yang mengasihi orang tua, menyayangi saudara-saudara kita. Di sekolah juga sebentar lagi, yang mungkin minggu depan udah mulai lagi sekolah. Nah, bagaimana kita belajar di sekolah? Supaya kita sungguh-sungguh mengerjakan PR, kita menghargai guru kita menghargai teman-teman yang berbeda dengan kita. Atau juga ketika kita di gereja, ya, bagaimana kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kita memberi yang terbaik ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Atau juga dimanapun kita berada, di lingkungan kita berada, apakah kita menghargai, menghormati ya lingkungan sekitar kita. Nah, teman-teman di sini, yuk kita sama-sama belajar di awal tahun yang baru ini kita membangun satu komitmen, yaitu apa? Hidup kita adalah persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Meskipun ya, kalaupun kita berhasil, kita harus sadar bukan karena kita kuat, tetapi karena apa? Karena anugerah Tuhan kepada setiap kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita, dan nanti setelah kita berdoa, kita akan mengerjakan aktivitas. Yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami pada hari ini bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana orang-orang Majus itu dengan sungguh-sungguh mereka mencari, mereka kemudian menyembah kepada Yesus Sang Juru Selamat yang menjadi Raja di atas segala raja, yang menyelamatkan kami manusia berdosa. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Engkau juga menolong kami untuk kami bisa belajar seperti orang Majus. Kami mempersembahkan yang ada, yang terbaik yang ada di dalam diri kami. Dan Tuhan tolong kuatkan kami, biarlah apa yang kami miliki, seluruh apa yang Tuhan percayakan, kami persembahkan kepada Tuhan. Kami berikan sebagai kemuliaan bagi Tuhan. Tolong setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, dan minggu depan kami bisa sama-sama beribadah sekolah minggu di gereja, dan kami bisa tetap di dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Berkati juga teman-teman kami yang liburan, sehingga mereka juga bisa kembali nanti dan bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, orang-orang Majus membawa pemberian mereka kepada Tuhan. Kita mau buat sesuatu ya, untuk kita jadikan pengingat kita akan cerita ini. Nah, kita akan membuat pemberian atau bingkisan yang berisi janji kita di tahun yang baru ini. Bahan-bahannya kertas yang agak tebal, bisa spektra atau buffalo, pita, pensil, penggaris, gunting, dan kertas berbentuk persegi. Kita akan gambarkan persegi di kertas kita seperti ini. Lalu gambarkan di sampingnya juga kiri dan kanan. Dan di atasnya, di bawahnya, dan satu lagi di bawahnya. Seperti ini. Lalu kalian menggunting mengikuti garis yang paling pinggir.
dan jadi seperti ini. Setelah itu, lipat mengikuti garisnya. Masing-masing di garisnya ya. Nah, garis ini nantinya akan memudahkan kita untuk melipat setiap bagiannya. Nah, kita mau gambarkan di setiap bagian. Di paling atas kita gambar seperti bentuk rumah ya, ada segitiga. Lalu ada gambar kotak di bawahnya. Lalu gambarkan bentuk hati. Nah, ini untuk rumah, gambar rumah. Yang kedua, kita gambar segitiga seperti ini dan gambarkan salib di atasnya. Ini untuk gambar gereja. Yang ketiga, kita mau gambar buku yang terbuka seperti ini. Ini melambangkan sekolah. Yang berikutnya kita gambar pohon. Ini untuk menggambarkan tentang lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir kita gambar wajah. Ini untuk diri kita sendiri. Nah, adik-adik gambarnya boleh kalian warnai seperti ini. Lalu kalian ambil penggaris, berikan garis pada setiap gambar untuk nanti memudahkan kalian menulis di situ. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di tengah kita mau gambar salib. Boleh nanti diwarnai juga ya. Adik-adik, kalian bisa menuliskan di sini apa yang menjadi janji kalian di tahun yang baru. Janji di rumah, di gereja, di sekolah, di lingkungan sekitar, dan untuk diri kalian sendiri. Dan semuanya bisa kita lakukan kalau Tuhan yang menolong kita. Untuk mengisi ini bisa dibantu oleh orang tua ya. Nah, setelah kalian nanti mengisinya, kalian bisa lipat mengikuti garis yang tadi. Lipat seperti ini. Nah, setelah itu kita beri pita. Kalian bisa simpan ini di kamar atau di Alkitab sebagai pengingat bahwa apa yang menjadi harapan dan doa kita itu harus selalu kita bawa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Nah, ini bisa kalian buka tahun depan untuk melihat ada berapa banyak hal yang bisa kalian lakukan di tahun ini. Selamat mencoba adik-adik. Wah, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Mesra. Biarlah kita melakukan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang siapkan persembahannya yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau mengumpulkan persembahan, tapi sambil persembahannya dijalankan, kita menyanyikan pujian Tiada Berkesudahan. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan,
berikan bagi orang tua kami. Sehingga hari ini kami boleh memberikan persembahan bagi Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang memberkati persembahan yang sudah kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, tidak terasa kita sudah mengakhiri ibadah kita hari ini. Kakak mau kalian boleh menjadi anak-anak yang melakukan kebenaran firman Tuhan dan mempunyai semangat baru di tahun yang baru. Nah adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita hari ini, kita mau memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Allah ya Bapa. Ya Bapa, ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, dan kami juga bersyukur kami boleh memasuki tahun yang baru. Di tahun ini kami berdoa biarlah Tuhan terus memberkati kami, supaya kami terus menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus dan juga memberi diri kami kepada Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, Engkau Allah yang memberkati pekerjaan Papa Mama, dan juga Engkau terus memberkati kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan juga kepada orang tua kami. Dan hari ini Tuhan, kami menyerahkan juga kegiatan kami selanjutnya. Tuhan, Engkau Allah yang akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.